Selamat pagi, siang, sore, Widaki dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai teori-teori belajar, yang dimana meliputi teori perilaku, kognitif, dan sosial. Perkenalkan, nama saya Karisina Taniana dengan NIM 121324035. Saya akan tidak tahu dengan NIM akhir nomor 10. Saya meninggal 9 waktu dan NIM akhir nomor 18. Saya jurusan Kedua Kata dengan akhir 028. Berikut ini adalah topik pembahasan yang kita bahas pada materi tersebut. Yang pertama yaitu ada teori perilaku kognitif, yang kedua ada teori pembelajaran kognitif, dan yang terakhir yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivitis, kognitif, dan sosial. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori kognitif. Kita masuk ke definisi kognitif. Jadi, pendekatan kognitif ini berfokus pada proses mental internal yang tidak dapat diamati secara langsung, seperti bagaimana si anak memproses informasi, mengingat, berpikir, dan menentukan masalah. Jadi, pendekatan ini memandang bahwa anak itu sebagai pemproses informasi yang aktif, bukan hanya menerima pasif yang memproses stimulus. Berikutnya ada analogi. Jadi dalam analogi ini manusia itu seperti komputer yang dimana mereka akan menginput atau menerima informasi dengan melihat dan mendengar. Yang kedua itu ada proses, dimana siswa ini mengelola informasi tersebut. Dimana berpikir dan menghubungkan informasi yang mereka terima. Yang ketiga itu ada output, dimana mereka merespon informasi yang mereka terima seperti berbicara dan bertindak atau memberikan aksi. Nah, tokoh-tokoh utama dalam teori kognitif ini yang pertama itu adalah Robert Siegler, yang dimana dia mengemukakan tentang pemrosesan informasi. Yang kedua ada Jan Piaget, yang dimana dia mengemukakan tentang perkembangan kognitif. Yang ketiga ada Atkinson dan Sirvin. Mereka mengemukakan tentang kode memori 3 tahap. Yang keempat ada Alan Bradley, di mana dia mengemukakan kode memori. Dan yang terakhir ada Michael Presley dengan kemukaannya adalah strategi belajar dan metakognisi. Nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Berikutnya ada pendekatan perilaku kognitif. Nah, dalam pendekatan ini mereka mengatur untuk memonitor, mengelola, dan mengatur perilaku mereka sendiri, dan bukan hanya mengontrol mereka melalui faktor eksternal saja. Jadi di sini siswa mengontrol diri mereka sendiri secara internal. Dan di beberapa kalangan juga ada yang dinamakan modifikasi perilaku kognitif. Jadi pendekatan perilaku kognitif ini berasal dari psikologi kognitif yang menekankan pada efek perilaku. Selanjutnya yaitu pendekatan pemrosesan informasi dari Robert Siegler. Robert Siegler ini mengemukakan 3 karakteristik utama dari pendekatan pemrosesan informasi. Yang pertama, pemikiran merupakan pemrosesan informasi, yaitu setiap kali Anda merasakan, menyandingkan, merepresentasikan, dan menyimpan informasi dari dunia sekelilingnya, Anda sedang melakukan proses berpikir. Dan yang kedua, ada mekanisme pengubah, di mana ada tempat mekanisme yang bekerja sama menciptakan perubahan dalam keterampilan kognitif anak, seperti encoding atau penyandian, memasukkan informasi ke dalam memori. Yang berikutnya ada otomatisasi atau kemampuan memproses informasi dengan sedikit atau tanpa usaha, dan konstruksi strategi
yaitu penemuan prosedur baru untuk memproses informasi. Selanjutnya ada generalisasi, yaitu mengaplikasikan strategi pada problem lain. Yang ketiga ada modifikasi diri, yaitu anak memainkan peran aktif dalam perkembangan mereka. Mereka menggunakan pengetahuan dan strategi yang telah dipelajari untuk membangun respon baru yang lebih canggih. Selanjutnya ada teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Dari Jean Piaget ini merupakan tokoh konstruktivis kognitif yang menekankan bahwa anak secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan dunia. Ada 4 tahap perkembangan kognitif dari Jean Piaget ini. Yang pertama yaitu sensori motor, yaitu dari usia 0 sampai dengan 2 tahun. Itu bayi memahami dunia melalui indera dan tindakan fisik. Yang kedua, pra-operasional, yaitu pada usia 2 sampai dengan 7 tahun. Anak mulai menggunakan simbol dan bahasa, tetapi berpikir masih egosentris. Yang ketiga, operasional konkret, pada usia 7 sampai dengan 11 tahun. Itu anak mampu berpikir logis tentang hal-hal konkret. Yang keempat, operasional formal, yaitu pada usia 11 sampai dengan dewasa. Anak mampu berpikir abstrak dan hipotesis. 2 proses penting dari Jean Piaget ini yaitu asimilasi, seperti memasukkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Yang kedua ada akomodasi, seperti mengubah skema yang ada karena informasi baru tidak cocok. Selanjutnya dari Richard Atkinson dan Richard Sheffield mengembangkan model yang menjelaskan bagaimana informasi diproses dan disimpan dalam memori. Model ini terdiri dari 3 tahap berurutan. Yang pertama, memori sensoris, yaitu menyimpan informasi dari dunia dalam bentuk aslinya hanya selama beberapa saat. Memori sensoris untuk visual bertahan sekitar 1/4 detik, untuk suara beberapa detik. Yang kedua, memori jangka pendek. Sistem memori berkapasitas terbatas, di mana informasi dipertahankan sekitar 30 detik. Kapasitasnya sekitar 7 kurang lebih 2 giga atau dikenal sebagai de marginal number system. Yang ketiga, memori jangka panjang. Itu tipe memori yang menyimpan dengan informasi selama periode waktu yang lama secara relatif permanen. Kapasitasnya hampir tidak terbatas. Selanjutnya, Badeley mengembangkan konsep working memory sebagai penyempurnaan dari konsep memori jangka pendek. Working memory adalah meja kerja mental di mana informasi dikelola atau dimanipulasi dan dipadukan untuk membantu kita memperkuat keputusan, memecahkan masalah, dan memahami bahasa. Ada 3 komponen working memory. Yang pertama yaitu phonological, dikhususkan untuk menyimpan suara bahasa dan informasi pembicaraan, terdiri dari kode akustik atau suara yang diulang selama beberapa detik dan pengulangan yang memungkinkan individu mengulang kata. Yang kedua, visual spatial working memory, yaitu menyimpan informasi visual dan spasial termasuk imaji visual seperti phonological. Memori ini juga berkapasitas terbatas. Yang ketiga, ada central executive atau pengatur utama yang mengintegrasikan informasi dari phonological dan visual spatial working memory, juga dari memori jangka panjang. Central executive memainkan peran penting dalam atensi, perencanaan, dan pengorganisasian perilaku.
Lalu kita akan memasuki tokoh yang Michael Presley. Michael Presley ini mengembangkan model tentang bagaimana menjadi pembelajaran yang efektif. Model ini disebut dengan model pemrosesan informasi yang baik dan strategi belajar. Next. Oke. Terdapat 3 kata tujuh provinsi komponen. Yang pertama yaitu anak pertama dari orang tua atau guru untuk menggunakan strategi belajar tertentu. Melalui pelatihan, mereka mulai memahami manfaat dan karakteristik strategi tersebut. Lalu langkah kedua, guru membantu anak membagikan beberapa strategi dalam satu bidang. Dengan memberikan persamaan dan perbedaan, anak termotivasi untuk memahami kapan strategi tertentu paling tepat digunakan. Lalu yang ketiga, akhirnya murid menyadari bahwa keberhasilan belajar mereka terkait dengan usaha mereka sendiri dalam memilih dan memonitor strategi yang digunakan. Disinilah kesadaran meta kognitif mereka berkembang. Lalu prinsip pengajaran strategi. Presley juga memberikan beberapa prinsip yang penting dalam mengajar strategi pembelajaran. Yang pertama, kunci pendidikan adalah membekali murid dengan serangkaian strategi yang bisa digunakan untuk mengajarkan berbagai masalah. Yang kedua, pemikiran yang baik adalah mereka yang tidak hanya mengenal strategi, tapi juga tahu apa dia mana dan mengapa harus menggunakan strategi tersebut. Lalu yang ketiga, guru berperan penting dengan mencontohkan strategi yang tepat dan menjelaskan secara lisan. Lalu yang terakhir, latihan saja tidak cukup, karena murid juga perlu dimotivasi dan dibantu untuk memonitor apakah strategi yang mereka gunakan sudah efektif atau belum. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pendekatan kognitif sosial. Albert Bandura adalah arsitek utama teori kognitif sosial. Dia mengatakan bahwa ketika murid belajar, mereka dapat mempresentasikan atau mentransformasi pengalaman secara kognitif, di mana siswa ini tidak hanya belajar terjadi melalui pengalaman langsung, tetapi seperti pengondisian operator. Hubungan terjadi hanya antara pengalaman yang pernah dengan perilaku, di mana Bandura ingin mengembangkan model determinisme resiprokal yang terdiri dari 3 utama, yaitu perilaku, person atau kognitif, dan lingkungan. Selanjutnya yaitu determinisme pembelajaran dari Bandura. Di sini ada perilaku,
juga disebut sebagai imitasi atau modeling, yang adalah pembelajaran yang terjadi ketika seseorang ingin mengamati atau meniru perilaku orang lain atau model. Yang dimana ini adalah inti dari teori kognitif sosial. Pembelajaran observasi ini juga disebut sebagai imitasi dan modeling yang sudah saya dasarkan. Studi klasiknya yaitu eksperimen boneka Bobo Bandung pada tahun 1966, yang dimana dalam eksperimen ini anak-anak TK diperlihatkan sebuah film di mana seseorang dewasa memukul boneka Bobo. Berikut adalah contoh fotonya, yang dimana eksperimen ini dibagi menjadi satu kelompok yang melihat model tersebut, diberi hadiah dan diberikan hadiah atas perilaku agresifnya. Selanjutnya kelompok kedua melihat model tersebut dan dihukum. Yang ketiga, kelompok ketiga melihat model tersebut tanpa konsekuensi. Hasilnya, anak-anaknya melihat dari ketiga model tersebut akan diberi hadiah atau tanpa konsekuensi lebih banyak, meski perilakunya agresif semua. Namun, ketika anak-anak dalam kelompok yang melihat model hukum diberikan insentif untuk meniru, mereka ternyata mampu melakukannya. Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran atau perolehan pengetahuan dapat dilakukan hanya melalui observasi, terpisah dari kinerja atau performance, karena mereka belajar, tetapi baru menampilkan perilaku jika ada motivasinya. Selanjutnya adalah pembelajaran observasi secara efektif. Yang pertama itu ada atensi atau perhatian, yang dimana murid ini harus memperhatikan model mereka, faktor seperti kehangatan, terus kekuasaan, atau status model yang mempengaruhi tingkat perhatian mereka. Yang kedua adalah retensi atau mengingat, yang dimana murid ini harus memodelkan dan menyimpan informasi tentang perilaku model ke dalam memori agar murid ini dapat diambil kembali. Dalam deskripsi verbal atau gambaran yang dapat membantu retensi para murid-muridnya. Selanjutnya yang ketiga adalah produksi atau reproduksi motorik, yang dimana seorang murid harus memiliki kemampuan fisik dan kognitif untuk memproduksi perilaku model. Sebenarnya seorang anak mungkin mengamati agar profesional, tetapi anak ini belum tentu mampu menirunya karena ada keterbatasan kemampuan motoriknya. Selanjutnya yang keempat dan yang terakhir adalah motivasi, yang dimana murid ini harus memiliki dorongan untuk menampilkan perilaku yang telah mereka pelajari. Contohnya yaitu lompatan atau metode langsung kepada model atau melalui pernyataan diri, yang dimana dengan motivasi ini murid dapat meningkatkan motivasi mereka. Kalau kita sendiri monitoring diri, kita bisa melihat dan siklus monitoring diri. Salah satu penerapan praktis dari yang diinformasikan adalah pelajaran tersebut itu, atau kita bisa sebut dengan regulasi diri dalam belajar. Ini adalah siklus menentukan diri dari beberapa langkah yang pertama adalah menentukan tujuan perencanaan strategi itu, yaitu proses dimulai dengan menetapkan apa yang diingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Yang kedua, melaksanakan rencana dan monitornya. Selanjutnya kita jalani adalah sambil terus memantau pengajuan kita, apakah strategi yang digunakan juga berjalan dengan baik atau belum. Jadi yang ketiga, monitoring hasil dan strategi. Yaitu setelah itu kita mengevaluasi hasilnya, lalu jika belum sesuai kita perbaiki lagi strategi. Lalu yang keempat, evaluasi dan monitoring diri. Akhirnya kita melakukan refleksi terhadap proses dan hasil dari kita, kemudian akan menjadi masukan untuk menentukan tujuan selanjutnya. Siklus ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang efektif adalah mereka yang mampu mengatur diri sendiri.
Lalu kesimpulannya, teori kognitif ini menegaskan bahwa belajar adalah proses mental internal yang aktif. Manusia tidak hanya merespon rangsangan, tetapi juga aktif mengolah, memahami dan menyimpan informasi. Proses seperti pelatihan, persepsi, ingatan, dan pemikiran menjadi faktor kunci dalam keberhasilan belajar. Pembelajaran adalah usaha kompleks untuk membentuk makna dan pemahaman dengan cara menghubungkan pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang sudah kita miliki. Teori kognitif sosial menambahkan bahwa semua proses ini berada dalam interaksi dinamis dengan lingkungan yang baik dan orang lain di sekitar kita. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih.